Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, tatkala engkau sudah mempercayai 100% bahwa Allah akan membimbing orang-orang yang dicintainya, hal itu benar-benar akan terjadi. Ana pernah melihat sebuah pemandangan. Ana lagi berjalan dengan teman, lalu tiba-tiba dia berhenti. Ana tanya, kenapa ente berhenti? Motornya distandarkan di samping jalan. Katanya dia mendengar suara orang membaca sholawat katanya. Lalu diikutilah suara sholawat itu. Ana juga mengikutinya, wahai saudaraku. Sampailah di suatu tempat, Ana baca makam Syekh Fakih Maulana Ibrahim. Lalu Ana lihat ada orang duduk-duduk, wahai saudaraku. Ada dua orang. Tiba-tiba teman Ana itu menanyakan ke beliau, "Bapak sedang ada perlu apa di sini?" katanya. Lalu beliau balik bertanya kepada teman Ana itu, wahai saudaraku, justru Ana yang mau bertanya pada ente. Ente ada kemauan apa kesini katanya. Teman Ana bercerita, Ana tidak menginginkan apapun Pak, karena mendengarkan orang baca sholawat nyampe di sini katanya. 3 kali ditanya seperti itu. Beliau menjawab yang sama. Lalu apa yang terjadi, wahai saudaraku? Bapak itu memegang dahi teman Ana itu. Seketika itu dia jatuh di bawah, tidak bisa berdiri. Katanya pas dia tidak bisa berdiri, wahai saudaraku, teman Ana itu bersujud di tanah. Katanya melihat seluruh dosa-dosa yang dia lakukan dari kecil sampai dewasa itu kelihatan semua. Lalu orang itu berkata, carilah nama Asyuri katanya. Dicari nama itu sebulan, 2 bulan, hingga 3 bulan. Belum ketemu nama itu, wahai saudaraku. Lalu sampailah di suatu tempat. Ada penjual nasi kuning. Setelah ada penjual nasi kuning itu, teman Ana bertanya, "Bapak wajahnya memancarkan cahaya sekali. Siapa namanya Bapak?" Katanya seperti itu. Lalu bapak itu mengatakan, "Ikutlah sama Ana," katanya. "Nanti malam ada tawasulan di rumah Ana." Pas begitu tawasulan, beliau mengatakan namanya Ustadz Wawan. Begitu selesai tawasulan, wahai saudaraku, kami, dia dan saya dan satu teman Ana lagi bernama Supri, diajak di belakang rumah. Ditunjukkan pohon gempol. Pohon gempol tersebut kami lihat. Lalu kami disuruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 41 kali tanpa nafas. Tiba-tiba kami melihat pohon gempol itu, wahai saudaraku. Kami bertiga melihat, Ana melihat bangunan sebuah rumah terbuat dari emas, ada gapura, lorong masuk ke dalam. Lalu teman Ana itu bernama Anang itu melihat genteng yang terbuat dari emas. Sedangkan Supri melihat ada tembok terbuat dari emas, wahai saudaraku. Yang jelas ketiganya itu melihat bangunan terbuat dari emas namun bentuknya berbeda-beda. Lalu kami diajak masuk ke beliau ke dalam. Kata beliau, jangan lama-lama ya, sekitar 15 menit aja katanya. Kami diajak memetik sebuah bunga. Ana ambil bunga itu untuk kenang-kenangan. Lalu diajak kembali. Setelah kami kembali dari tempat itu, ternyata yang ada hanyalah pohon gempol. Padahal kami tadinya memasuki sebuah bangunan yang serba emas, wahai saudaraku. Kata beliau, itulah alam kasut, alam jin. Kata beliau, kami tercengang. Ternyata kami bertiga sama Bapak Ustadz itu telah memasuki alam jin. Kata beliau, banyak orang yang
merasa terkesima dengan pemandangan alam jin, padahal masih ada lagi alam yang lebih indah dari itu, yaitu alam kasut, alam nasut, alam jabarut, bahkan alam lahut. Seperti itu, saudaraku. Lalu beliau mengatakan namanya adalah Az-Zuhri. Teman anak terkaget-kaget karena yang dicarinya itu adalah beliau Ustadz Az-Zuhri, yang dicari dalam mimpinya itu. Baik, saudaraku. Lalu kami diajak pulang. Kami diajak minum kopi di rumah beliau. Istri beliau yang membikinkan kopi bercerita, bapak itu tadinya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama katanya. Beliau adalah tukang tabuh gendang dalam suatu kesenian tari jaipong. Karena sakit tipes meninggal, kata beliau. Setelah meninggal dikubur 7 hari. Katanya di sana ditolak, wahai saudaraku. Belum saatnya katanya. Ketemu orang tua, kembalilah kamu. Kamu belum saatnya. Setelah kembali, beliau ketemu penjaga katanya. Kamu lewat sini katanya, ada setitik cahaya. Beliau berjalan ke situ. Setelah berjalan, wahai saudaraku, beliau ternyata mentok di sebuah tanah, kanan kiri tanah, di atas ada papan. Tangan beliau dongker-dongker, ternyata tanah. Setelah keluar dari tanah itu, ternyata beliau keluar dari makam, wahai saudaraku. Setelah keluar dari makam, beliau ikuti aroma wangi. Ternyata 7 hari beliau dimakamkan, lagi membaca tahlil di rumahnya. Seperti itu ceritanya. Dan aroma wangi itu ada salah satu keluarganya yang membakar dupa. Jadi jika antum membakar dupa di alam lain itu betul-betul kecium, wahai saudaraku. Itu bukan katanya ya, karena anak betul-betul hakul yakin dengar cerita yang orang sudah pernah meninggalkan dunia ini. Dan setelah beliau kembali dari alam sana, alam kubur, karena sama penjaga malaikat kubur disuruh kembali, katanya belum saatnya kan, ternyata beliau jadi hafal Al-Quran. Sejak saat itu kami bertiga sering menimba ilmu dari beliau, karena beliau tahu-tahu hafal Al-Quran. Itulah ilmu laduni. Kami berjumpa sama beliau yang jelas dari awal mimpi teman anak itu, wahai saudaraku. Setelah berjumpa dengan Syekh Fakih Maulana Ibrahim, lalu beliau mimpi disuruh nyari nama Az-Zuhri. Wahai saudaraku, itu artinya bahwa tatkala Allah mengendaki sesuatu, membimbing sesuatu, itu bukan sekedar katanya ya, betul-betul Allah akan membimbingnya. Apa yang mustahil bagi Allah? Wahai saudaraku, semoga yang anak ceritakan itu betul-betul realita. Keberadaan Ustadz Az-Zuhri itu terakhir kami ketemu di Kampung Sawah Sayati Kopo, Bandung. Ada Pegadian, belok ke kanan, di situ ada musola. Beliau tukang bikin job kursi, wahai saudaraku. Lalu setelah berapa lama kami sering ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, beliau pindah ke Cibadiut. Lalu entah kemana, kami sampai sekarang sudah jarang ketemu. Mungkin pindah ke daerah lain. Namun realitanya kami bertiga benar-benar mengalami peristiwa demikian. Semoga manfaat. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam semesta bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam alaihim, salam, sagung dumadi. Nuwun sewu, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.